Mas Dedi kalau nanti menjadi RI1 misalnya ya, harus berani membayar utang sejarah. Kalau nggak, tetap bukan orang yang kita tunggu. Ada kemungkinan nggak Kang Dedi jadi RI1 yang? Akhir-akhir ini dari Keraton Jogja, saya itu sering dikomunikasi terus. Malah hari ini perjalanan menuju ke Padepokan, mau konsultasi masalah bagaimana kalau Kang Dedi itu kita surung ya untuk menggantikan apa yang ada ini. Mungkin bahasa umumnya itu masih baik di antara yang terjelek itu, ya toh? Intinya ke sana intinya itu. Nah, kita ini sebagai yang warga Jawa Timur, harapan Eyang ini melihat fenomena Kang Dedi Mulyadi ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Harapan Eyang sebagai warga Jawa Timur, apa nih yang harus dilakukan pemerintahan atau gubernur Jawa Timur ini? Ya seharusnya tuh segera gayung bersambut ya. Jadi nggak usah malu-malu lah ya. Kalau ada yang baik buat apa sih malu untuk ditiru ya, ditiru. Dan wajib ditiru ya yang. Ya wajib ditiru, iya toh. Semua hidup tuh niru, jangankan kok kepada manusia. Manusia pertama kali hidup tuh yang ditiru apa? Perilakunya binatang. Waktu itu kan belum ada sekolahan, belum ada pondok pesantren, belum ada universitas, belum ada sekolahan. Orang hidup tuh yang ditiru oleh yaitu binatang. Popularitas dan kecerdasan KDM sudah tinggi. Kok bisa ia bersinergi dengan orang yang popularitasnya di bawah KDM secara statistik? Itulah kecerdasan KDM. Ia tidak gengsi demi anggaran bisa lebih efisien dalam pengelolaan sampah. Ia langsung menunjuk Bapak Hussein, mantan Bupati Banyumas, yang sudah ahli dan sukses mengelola sampah menjadi barang bermanfaat bagi warga masyarakat Banyumas. Terus Kang Dedi cari orang-orang yang hebat di Indonesia ini untuk bersinergi dengan Bapak. Gak kebayang Jawa Barat seperti apa nanti di akhir periode Bapak. Mantap kan? Cing barudak, aya nu bisa mere saran teh nya. Aing teh nya khususna warga Jawa Barat nyebut ka bapana teh Bapak aing, nyaeta KDM teh. Tapi aing bingung ku si Akang ieu budak KDM ye. Nyebut budak aing panggeus puguh budak KDM. Nyebut adik aing bisi disangka ngaku-ngaku deh. Nyebut lanceuk aing apaan kok kere aing. Jadi kudu kumaha tuh. Mun aya bapak aing berarti kuduna aya budak aing gitu kan. Tapi tara disebut budak aing sakang ieu mah da. Komo nyebut salaki aing mah engke ngamuk Ibu Putri. Sama sekali mengakui apa yang dia lakukan. Kalimatnya apa? Hirup syukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi, saringkak sapun pola, sadaya kersani gusti. Kata Kiai, Pak Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, itu Pak Iwan mengatakan, itulah yang disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Yo guys, seperti biasa balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang apa nih? Ada permintaan anak SD di Indramayu ya. Ini jalan satu-satunya menuju sekolahnya di aspal Pak Dedi katanya gitu guys ya. Nah kita lihat seperti apa guys. Dan buat kalian yang selalu nonton video aku ucapin terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar ya guys ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa guys dari anak kecil ini. Jadi kami ikut perintahmu. Dia berangkat sekolah kami sudah kasihan. Ini jalannya rusak guys. Yang kami punya sudah 15 tahun tidak dibantu oleh pemerintah. Pak Dedi, bukankah ini negeri merdeka? Bantulah kami untuk mendapatkan indahnya kemerdekaan. Pak Dedi, kami adalah rakyatmu. Di saat pemimpin lain tidak mampu mendengar suara kami masih punya Pak Dedi, Bapak Aing. Bapak Aing. Masya Allah, lihat jalannya susah guys. Miris ya. Nah, kita lagi ada apa lagi guys? Wih, di Oga ikut Dedi Mulyadi kirim siswa nakal ke barak. Kofifah punya strategi lain katanya gitu guys. Nah, kita lagi ya. Kalau Jatim apa Bu? Mungkin Jatim punya ini. Ya Allah, sama nggak boleh loh. Saya itu sangat tidak setuju disebut anak nakal. Saya bilang anak nakal. Nakal adalah N akal. N itu tidak terhingga. Asik. Akalnya tidak terhingga.
Sampean kan tahu kita punya sekolah-sekolah taruna. Saya tidak menyebut anak nakal, saya tidak, karena pada saya anak itu terlahir putih fitrah. Penyebutan pun menurut saya hati-hati sekali. Anak itu terlahir fitrah. Yang bilang itu siapa? Nabi, Rasulullah. Tapi kemudian ada beri warna A, warna B, warna C, bukannya itu tanggung jawab kita semua. Kalau sekolah untuk menguatkan karakter, kita sudah mendapat warisan dari Pak Dekarwo, SMA Nala. Kemudian SMA Angkasa, SMA Taruna Nala, SMA Taruna Angkasa. Nah, itu zaman. Wah guys, sebenarnya sih anak nakal itu tumbuh ya karena kurangnya perhatian dari orang tua ya. Salahnya didikan dari orang tua ya, karena orang tua tidak bisa mendidik anaknya ya, yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu ya guys ya. Dan ini sih beliau itu mengucapkan seperti itu, berkata seperti itu gitu ya, supaya nggak kena nih sekolahnya, karena kan zaman sekarang itu anak-anak sekolah itu ya lebih susah diatur daripada zaman dulu ya. Karena apa, zaman sekarang kalau gurunya tegas, ibarat kata melakukan sesuatu langsung diviralkan, langsung dilaporkan. Beda zaman dulu juga ada guru tuh tegas melakukan ini itu gitu ya, tapi tidak ada yang dilaporkan guys. Makanya zaman dulu sama sekarang beda banget. Zaman sekarang mentalnya lemah-lemah guys ya. Dan kita lihat lagi, tadi pagi aku tuh melihat podcastnya Bang Densu sama Aisyah. apa ini Aisyah? Wah, ternyata di TikTok ramai bos, single bos. Waduh. Usai kritik Deddy Mulyadi, Ferel akhirnya klarifikasi. Sosok Ferel Bramasta belakangan ini jadi buah bibir warganet. Usai kritik kebijakan KDM, bahkan Bupati Purwakarta pun tantang Ferel untuk terjun ke lapangan. Ramainya video tantangan Om Zain, Ferel pun buka suara untuk klarifikasi. Menurutnya pihak yang tersinggung, ia anggap mereka lagi banyak pikiran, ujarnya. Aduh. Lebih lanjut, ia pun bersedia diundang untuk meninjau siswa di barak militer. Di akhir video, ia beri pesan penting kepada para pejabat agar tidak anti kritik. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat, sambungnya. Waduh, ini ada lagi guys. Kritisi kebijakan Pak Deddy Mulyadi tentang anak-anak yang dibawa ke barak militer. Asal suara netizen, nah sih tiap-tiap anu teu setuju ka program Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi teh rata-rata orang yang dari luar Jawa Barat. Yang padahal warga Jawa Baratnya aja tuh setuju sama program-programnya. Dan kebanyakan yang mengkritisi itu adalah elit-elit yang tidak punya solusi. Sebenarnya kita ini bukan tidak mau dikritik, tapi kita sudah muak dengan orang-orang atau manusia-manusia yang bisa mengkritik tanpa memberi solusi. Kalau mereka ini tidak setuju, harusnya mereka ini mengkritik dan memberi juga solusi kerja nyata. Bukan cuman kritisi dan omong-omong saja. Tapi kalau kata saya Maya, buat para elit-elit dan penentang kebijakan Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi, mending kalian ngobrol deh, ngopi-ngopi sama Pak Deddy ya, nongkrong sama Bapak Aing, nongkrongnya sambil bahas solusi, biar warga itu bisa melihat kepintaran bapak-bapak elit ini dengan nyata. Jika memang tidak setuju dan mempunyai solusi yang lebih nyata, lebih bekerja. Kan percuma kalau sekedar bagus aja tapi nggak kerja dan nggak nyata. Wah, bener. Ini ada Aisyah guys. Iya. Tuh di Sakti menyamar jadi orang susah, jadi nggak usah nampak pun orang masih bening begitu, tak kocok-cok katanya. Halo Bu, terima kasih. Tidak berjaya lagi, gimana nih? Kita cari terusnya pula. Bu, satu hari belum makan nasi Bu. Mau pinjam 5.000 boleh Bu? Saya dari Malaysia, mau beli nasi boleh Bu? 10.000 biasanya. Oh, terima kasih Bu ya. 5. Makasih banyak ya Bang. Ya. Makasih ya Bang. Gak apa-apa Bu. Terima kasihku. Masya Allah. Oleh kakak. Ya. Bang. Ya Allah. Besar. Tak perpisahan anak besok Bang. Oh, Ibu bantu saya hari ini rezeki. Ibu. Masya Allah. Habisin boleh Bu? Kita habisin, kita bagi-bagi ya. Ya, kita bagi-bagi. Ore. Oh, Masya Allah ya, kebaikan Aisyah, Masya Allah. Beda ya.
ketika ya Aisyah dan sebelah ya. Yang dilontarkan Mas Farel, anggota DPR RI, Komnas Perlindungan Anak ya kalau tidak salah. Komisi 10 itu sudah benar. Tapi itu kan teorinya, Mas. Coba kalau prakteknya. Sekarang kan di Gubernur Jawa Barat, di Kang Deddy, banyak orang tua yang memang menitipkan anak-anaknya untuk dibina di barak. Yang minta dibina, dididik ya, sama KDM, ratusan orang sekarang sudah antri. Coba deh, bisa dibagi dua ya, kalau 100, mungkin 50 Mas Farel, atau Komnas Perlindungan Anak, 50 Kang Deddy. Bagaimana sih hasilnya? Jadi menurut saya solusinya yaitu, ya, jadi biar tidak pro dan kontra. Dan untuk teman-teman ya yang memang mendukung KDM dengan kebijakannya, coba komen di sini ya. Waduh. Kang Deddy Mulyadi, kita mau ke Makassar kan? Ke Makassar kan? Susah sekali anak-anak masuk sekolah, tidak ada ordal, tidak ada uang. Anak-anak tidak bisa masuk, tidak bisa lulus. Kang Deddy, bantu dulu di Makassar. Perbaiki sekolah di Makassar. Biar anak-anak yang berprestasi, yang rajin belajar, bisa lebih semangat lagi masuk sekolah. Terima kasih Pak Deddy. Waduh, itu dia guys beberapa infonya dari KDM, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Mungkin kalian punya pendapat atau komentar apa, bisa tulis di kolom komentar secara bijak ya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusannya, panjang umur dan sehat selalu ya guys ya. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.